Ketika jatuh cinta, terkadang mereka akan menabrak semua aturan bahkan melawan arus. Marisa berulang kali membolak-balik beberapa halaman laporan. Baru kali ini ia merasa muak dengan semua angka juga tulisan yang tertera di sana. Ia menunduk, menumpuk kening pada genggaman tangan. Apa sebaiknya aku resign saja, mumpung mood Mas Bian sedang bagus, batin Marisa. Ia memijit pelan kening, berbagai alasan untuk menjaga janin atau menggugurkannya bergantian hadir di benak terdalam Marisa. Sampai detik ini, ia tidak mampu menjawab pertanyaan, bagaimana kalau ternyata janin ini adalah milik Samuel. Kepalanya menoleh kala terdengar sayup-sayup keributan di luar ruangan. Bergegas ia bangkit menuju pintu. Pupil matanya melebar tatkala melihat Lucy berusaha menghalangi langkah seorang wanita. "Erika," gumamnya. Erika melemparkan pandangan pada Marisa. Langkahnya berderap tanpa keraguan mendekati Marisa. Mata mereka saling beradu. Tamparan keras di pipi Marisa membungkam semua orang yang menatap. Cepat dan menyakitkan. Marisa masih menunduk. Tangannya gemetar, mengusap pipi sekaligus berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Aku selalu mendengarmu dari mulutnya. Selama ini, mengira kalian dekat sebagai sahabat. Bodohnya aku. Apa yang kurang dari suamimu hingga kamu menginginkan suami orang lain?" cecar Erika di sela tangis. Letupan dalam dada Marisa meledak seketika. Tanpa sadar, ia balas melayangkan tamparan pada pipi Erika. "Jaga ucapanmu," marah Marisa. Tubuh Erika melorot, menangis layaknya seorang anak kecil yang kehilangan mainan, tergugu meraung-raung sembari menunduk pilu. Sementara Marisa dengan kedua mata yang sudah panas berusaha mencari pegangan, dadanya naik turun tanpa lagi bisa mengucapkan sepatah kata. Bian berlari sekencang yang ia mampu setelah mendapat kabar bahwa terjadi keributan di lantai 14 yang melibatkan istrinya. Untuk beberapa detik ia tertegun menatap kerumunan pegawai, kemudian berdaham kencang agar mereka membuka jalan. Dilihatnya sang istri bertumpu pada Lucy dan Erika yang menangis terduduk di lantai. "Kembali bekerja," titahnya pada pegawai yang menantikan kelanjutan kejadian ini. Mereka membubarkan diri, tetapi tetap mencuri pandang untuk menatap Bia yang berjalan mendekati Erika. Perlahan setelah berjongkok di hadapan Erika, ia berkata, "Bangunlah, hentikan, hargai dirimu sebagai wanita terhormat juga martabat suamimu." Seketika Erika mendongak, menatap mata Bian lalu menerima uluran tangannya. Sejurus kemudian, Bian menatap Marisa. "Lucy, tolong buatkan teh manis hangat." Lucy mengangguk lalu berlari pergi sementara Bian menggenggam erat tangan Marisa. "Kita perlu luruskan masalahnya," bujuk Bian. Mereka sudah duduk saling berhadapan. Perlahan, Lucy meletakkan 3 cangkir teh manis hangat. Bian mempersilahkan Erika untuk minum terlebih dahulu. Sejenak, Bian menarik nafas panjang, lalu menatap Marisa yang tiba-tiba seperti menahan sakit sambil terus-menerus mengusap perut. "Kenapa?" tanya Bian pelan sembari mengusap perut Marisa. Tidak ada jawaban. "Nanti sore kita ke dokter ya," tambahnya lagi. Marisa mengangguk pelan. "Anak itu bukan anakmu, Mas," tuduh Erika. Mata Bian membulat, tangannya ikut terkepal kencang, sementara Marisa diam. Dia tidak sanggup menyanggah tuduhan Erika. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, menarik napas panjang. Rasa sakit itu kembali datang, semakin kuat, semakin meremas ulu hati, memaksanya untuk menatap Marisa. Menatap dia yang diam membisu di saat seharusnya berteriak lantang, menjambak rambut Erika, mengatakan dengan tegas bahwa janin itu adalah miliknya, milik suaminya, Raka Bian Sujarmoko. "Lucy, kamu sudah telepon Pak Samuel, meminta dia untuk menjemput istrinya?" tanya Bian melayangkan hujaman tajam pada Erika. "Iya Pak, beliau menuju ke sini," jawab Lucy. "Terima kasih, bisakah keluar dari ruangan ini? Lalu pastikan gak ada yang mengganggu kami," titah Bian.
Baik Pak, jawab Lucy. Segera keluar dari ruangan, sesekali menengok memastikan Marisa baik-baik saja. Jadi, apa yang bisa kamu jelaskan? Tanya Bian yang dijawab dari air mata oleh Erika. Bian memijat pelan keningnya. Jangan menangis, ada apa? Bian coba untuk tidak menghakimi Erika. Beberapa hari ini, Mas Samuel bersikap aneh. Sampai 2 hari yang lalu, tiba-tiba dia mengatakan akan menceraikan aku. Ungkapnya sembari terseduh. Lalu apa hubungannya dengan Marisa dengan itu? Samuel sudah 2 kali bercerai dan Marisa nggak pernah terlibat dalam perceraian Samuel, bela Bian. Bahkan dahulu Samuel yang meninggalkan Marisa di hari pernikahan mereka, tambah Bian. Enggak, tentu saja dia terlibat. Mbak Natalia sudah menjelaskan semuanya padaku, seri Erika. Natalia, mantan istri Samuel, tebak Marisa yang memberanikan diri bersuara. Ya, kenapa? Kaget kalau aku bisa tahu Mbak Natalia. Mantan sahabat yang Mbak tikam sendiri, tuduh Erika lagi. Apa maksudmu? Aku gak pernah melakukan semua yang kamu tuduhkan. Bahkan aku sendiri yang waktu itu menjodohkan Natalia dengan Samuel. Aku juga kecewa karena pada akhirnya mereka bercerai, sangkal Marisa. Alah, gak usah munafik Mbak. Mbak itu sengaja comblangin mereka dengan tujuan supaya dekat lagi dengan Mas Samuel kan, untuk meneruskan hubungan kalian, lanjut Erika. Kamu ngaco, jangan ngomong yang enggak-enggak, ini fitnah namanya. Kamu punya bukti apa? Tantang Marisa. Erika menunjuk perut Marisa. Bayi yang Mbak kandung adalah anak Mas Samuel kan? Tuduh Erika. Erika, teriak Samuel yang memasuki ruangan dengan wajah merah padam. Ia menarik tangan Erika. Ayo kita selesaikan di rumah, ajaknya dengan suara merendah, berharap Erika mau menurut. Enggak, aku harus tahu alasan kamu ingin menceraikan aku Mas, desak Erika. Kita bicarakan hal ini di rumah. Ayo, bujuk Samuel dengan cepat. Enggak, di sini. Mas, Marisa harus ikut bertanggung jawab, setidaknya suaminya harus tahu kelakuan bejat istrinya, tolak Erika. Erika meraba pipi yang panas akibat tamparan Samuel. Bibirnya ikut gemetaran karena menahan amarah sekaligus kekecewaan pada sosok pria yang sangat dicintai. Erika meraih tas, berlari pergi meninggalkan semua yang masih terdiam. Aku minta maaf atas semua yang diucapkan Erika, mohon Samuel. Marisa, maaf harus melibatkan kamu, tambahnya. Aku gak ingin mendapatkan penjelasan darimu. Istriku tentu bukan seseorang yang gak bisa menjaga harkat martabat dirinya dan suami. Kelak, jangan ada hubungan lagi di antara kita selain rekanan bisnis. Maaf, Mas, aku gak ingin masalah antara kamu dan Erika mengganggu perkembangan bayiku. Sekarang, lebih baik Mas kejar Erika lalu selesaikan masalahnya, timpal Bian. Samuel menunduk lalu pergi tanpa sanggup menatap Marisa. Jadi, Marisa dengan cepat bersimpuh di hadapan Bian, meraih tangannya erat. Mas, aku bisa jelaskan, mohonnya. Bian coba tersenyum lalu menggenggam erat kedua pundak Marisa. Kita pulang, bicarakan ini di rumah saja, bisiknya. Biasanya perjalanan mereka dipenuhi canda. Paling tidak, Marisa akan sesekali bergelayut manja, dan setiap sudut mobil ini dipenuhi debaran cinta. Namun kali ini mereka berdua terdiam. Bian coba meredam setiap emosi dalam dada. Marisa juga sekuat tenaga menahan ledak tangis. Mobil Bian berhenti di pekarangan rumah, bercat putih bersih dengan tumbuhan merambat di sisi kanan pagar. Kamu yakin gak mau ke dokter? Tanya Bian sembari menatap lembut istrinya. Enggak Mas, sungguh aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Bian tersenyum lembut kemudian mengusap kening Marisa, menyusuri setiap helai rambut halus di wajah istri tercintanya. Marisa, maaf, aku hargai keputusan kamu dan Samuel untuk tetap bersahabat setelah kalian putus. Tetapi enggak semua yang dekat dengan kalian akan menyukai ide itu. Bolehkah aku minta satu hal darimu? Hanya satu hal saja, pintanya pelan. Apa Mas? Jawab Marisa dengan bibirnya yang gemetar.
Jangan bahas masalah ini lagi. Cukup, anak itu adalah anakku. Aku gak meragukan kesetiaan kamu. Erika hanya salah paham. Masalah mereka biar saja. Jangan ikut campur lagi, oke? Biar mengecup bibir istrinya, juga perlahan mengusap perut, lalu kembali menatap jauh ke dalam mata Marisa. Jangan tinggalkan aku. Jangan pernah lakukan itu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Pintanya lagi sembari mengusap air mata Marisa. Marisa mengangguk, kemudian mendekap Bian erat-erat. Aku harus kembali ke kantor. Nanti malam aku pasti makan di rumah. Kamu baik-baik ya? Lanjut Bian lagi. Marisa mengangguk kemudian keluar dari mobil. Sesekali ia menengok untuk melambaikan tangan. Bian menyaksikan istrinya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja semuanya tumpah. Tangis serta rasa sakitnya tak sanggup lagi dibendung. Berkali-kali ia memukul setir mobil, menunduk dalam hati yang tercabik. Hatinya tidak menginginkan perpisahan. Ia akan memaksa diri untuk meyakini bahwa anak itu adalah miliknya. Rasa perih itu tidak boleh mengikis cinta untuk Marisa. Istrinya begitu berharga. Ia tidak ingin yang lain. Tidak butuh yang lain. Ia akan menahan meski harus terluka. Walaupun harapan itu telah remuk, serpihannya akan tetap dijaga sampai mati. Bersambung.